Jadi terhadap semua produk desain yang telah dibeli oleh UMKM pada pembuat desain, maka terhadap produk desain yang telah dibeli tersebut sewajarnya tidak dapat dikenakan biaya kembali atau untuk setiap periode berikutnya karena keterbatasan pengawasan terhadap masing-masing produk desain yang telah dibeli oleh para pelaku UMKM. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Selvi Ananda Tri Avista. Kali ini kita akan membahas mengenai produk desain UMKM yang dipesan pada website. Siapakah pemiliknya? Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Kak Wulandari dari PDB Law Firm. Halo Kak Wulan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini Kak. Terima kasih kembali Kak Selvia karena sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir sharing di podcast kali ini bersama Kak Selvia dan teman-teman semuanya. Baik Kak, langsung ke pembahasan topik kita pada hari ini ya Kak, yaitu mengenai produk desain UMKM yang dipesan di website, siapakah pemiliknya? Nah, terlebih dahulu nih Kak, saya ingin bertanya pada Kak Wulan nih, pentingnya logo atau merek bagi UMKM itu apa sih Kak? Baik Kak Selvia, jadi seberapa pentingnya logo atau merek? Pastinya sangat penting sekali Kak, suatu logo atau merek atau desain bagi pelaku usaha UMKM. Karena dengan adanya logo atau merek atau desain kepada UMKM itu bisa membantu untuk membranding suatu usaha dan produknya. Dan kemudian juga membantu untuk suatu UMKM itu memiliki ciri khas atau daya pembeda yang otentik dalam suatu produknya itu sendiri Kak Selvia. Nah, lantas Kak, apakah produk desain yang dipesan pada website UMKM tersebut bisa keseluruhan untuk didaftarkan di DJKI Kak? Iya baik Kak Selvia, jadi mengingat terhadap produk desain pada hak cipta di website yang dibuat oleh pembuat desain kan beraneka ragam nih Kak, dan berdasarkan kuantitasnya serta mempertimbangkan biaya pencatatan hak ciptanya yang cukup besar apabila harus dicatatkan masing-masing desain UMKM tersebut. Nah, maka sebaiknya tidak perlu dicatatkan semua desain tersebut kepada DJKI Kak, karena kita merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta itu sudah disebutkan bahwa hak cipta itu menganut prinsip deklaratif. Yang mana maksudnya prinsip deklaratif di sini adalah perlindungan hak cipta itu otomatis didapatkan tanpa didaftarkan kepada DJKI Kak Selvia. Kemudian nih Kak Wulan, untuk setiap atau semua desain yang telah dipesan, apakah pemilik hak ciptanya tetap pada pembuat desain ya Kak? Ya, baik Kak Selvia. Jadi kita merujuk pada pasal 36 junto pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta. Pada prinsipnya pencipta yang mana dalam hal ini adalah pembuat desain adalah pemegang hak cipta atas desain yang dihasilkan sepanjang tidak ada perjanjian lain yang mengesampingkannya. Artinya suatu karya dibuat dalam konteks hubungan kerja atau berdasarkan pemesanan, pencipta di sini adalah pihak yang secara faktual membuat karya tersebut sehingga hal tersebut dapat dicantumkan sehingga hal tersebut dapat dipertegas dan dicantumkan dalam term atau condition dan syarat dan ketentuan yang diatur oleh pembuat desain sehingga hak cipta tetap dimiliki atau menjadi hak milik oleh pembuat desain itu Kak Selvia. Baik Kak Wulan, apakah untuk UMKM yang menggunakan hanya hak pakai saja, hal tersebut juga tidak bisa ya Kak? Oke, baik Kak Selvia. Jadi Kak Selvia untuk UMKM di sini hanya memiliki hak pakai saja dan itu pun terbatas atas desain tersebut karena sesuai dengan ketentuan yang bisa diatur dalam term condition atau syarat dan ketentuan yang diatur oleh pembuat desain yang menyediakan layanan di website tersebut Kak Selvia.
Baik Kak Wulan, kemudian untuk jangka waktunya Kak, apakah semua desain yang sudah dipesan diberikan jangka waktu ya Kak? Semisalnya ada jangka waktu 1 tahun di mana pemakai tidak boleh memakai hak pakainya lagi atau harus membayar sejumlah uang untuk perpanjangan. Apakah ada seperti itu ya Kak? Baik Kak Selvia, jadi terhadap semua produk desain yang telah dibeli oleh UMKM pada pembuat desain, maka terhadap produk desain yang telah dibeli tersebut sewajarnya tidak dapat dikenakan biaya kembali untuk setiap periode berikutnya karena keterbatasan pengawasan terhadap masing-masing produk desain yang telah dibeli oleh para pelaku UMKM. Jadi apabila memang pembuat desain itu ingin agar UMKM untuk setiap periode berikutnya membayar secara rutin terhadap produk desain yang telah dibeli tersebut, maka dapat dibuatkan paket berlangganan khusus untuk para pelaku usaha UMKM tersebut, Kak Selvia. Oke Kak Wulan, nah sebelum kita mengakhiri diskusi podcast pada hari ini nih Kak, apakah Kak Wulan terdapat closing statement nih Kak? Oke, baik Kak Selvia. Untuk closing statement, saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk UMKM yang ingin melakukan pemesanan desain untuk keperluan usaha atau bisnisnya, sebaiknya memperhatikan terkait perjanjiannya, term and condition-nya bagaimana, dan siapa yang akan menjadi pemegang hak miliknya nantinya terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Hal tersebut juga guna untuk kebaikan bersama dan kelangsungan usaha yang baik, Kak Selvia. Baik Kak Wulan, terima kasih Kak Wulan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kami dalam podcast kali ini Kak. Ya Kak Selvia, terima kasih banyak juga karena sudah mengundang saya untuk hadir dan sharing ilmu bersama Kak Selvia dan teman-teman semuanya di sini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat berbeda dari podcast kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, kalian bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Profesional setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi di website kami di wiloja.id. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Salam smart!